Silakan Mohon Bapak Ibu yang mau izin Pak, berdiskusi, masih ada mau waktu. bertanya Pak. Mangga Pak. Ya ini terkait Lean Safety Pak. Apakah sudah ada standar ISO ataupun standar internasional lainnya yang mengatur mengenai standarisasi dari Lean Safety, yaitu mungkin berupa klausul-klausul begitu Pak. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Mangga Pak. Yang lain terkait ada lagi yang lain? Sama satu lagi Pak, bertanya lagi Pak. Mangga. Ini kan kalau kita lihat di safety itu ada yang namanya lagging dan leading ya, indikator ya. Ada nggak sih Pak ukuran leading dan lagging indikator itu untuk seberapa efektif dan seberapa ininya penerapan Lean Safety itu sendiri di tempat kerja Pak? Terima kasih. Ya, jadi saya jawab yang pertama ya. Jadi terkait dengan apa? Dengan standar di Lean ini sebenarnya kalau kita ngomongin Lean Pak, itu kan asalnya itu tadi kita sudah coba singgung, Lean ini adalah awalnya terkait dengan manufacturing, khususnya di industri otomotif. Bagaimana cara supaya si pabrik itu bisa lebih efisien. Intinya adalah proses-proses yang tidak berhubungan banyak atau mubazir atau tidak mendukung proses inti itu dihilangkan dari proses. Artinya jarak, kemudian orang, kemudian mesin-mesin itu didekatkan. Tadi kita sudah singgung ada 8 hal mubazir yang ada di lingkungan tempat kerja. Tadi ada transportasi, ada teamwork tadi ya, teamwork. Nah, timbul itu harus dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Makanya di pabrik-pabrik yang sudah menerapkan lean manufacturing ya, itu pabriknya kompak, Pak. Jadi pabriknya itu ringkas. Kalau kita masuk ke pabrik itu tidak berantakan, kalau bahasanya tidak pabalatak ya, tidak berantakan. Jadi pabriknya itu enak dilihat. Jadi ringkas. Nah, terkait dengan standar, sebenarnya di Lean ini standar kalau kita mau mengacu standar itu cukup Bapak dengan ISO 9000 Bapak sudah bisa menerapkan Lean. Jadi di manufacturing kalau Bapak 9000 itu bisa diterapkan. Karena ini tools, Pak. Kemudian ada lagi di Six Sigma. Six Sigma, wah itu lebih menarik itu. Kalau khusus untuk safety-nya di Lean Safety Bapak bisa terapkan di 45001 boleh, SMK 3 boleh. Karena ini tools Pak, tools untuk menentukan yang tadi, menentukan resiko, gimana cara mengendalikan resiko, bagaimana cara mengukur atau mengakses bahaya di tempat kerja. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan leading dan lagging indikator. Nah, kita akan coba bahas sedikit terkait leading dan lagging. Pak, kalau kita ngomongin leading berarti apa yang Bapak lakuin itulah leading supaya tercapai. Nah, indikator keberhasilan safety itu namanya lagging. Kalau leadingnya adalah program-program Bapak dilakuin apa enggak. Misalkan ya, untuk mencegah kecelakaan kerja yang diindikasikan dengan angka FR dan SR, misalkan Bapak tentukan SR-nya 20 misalkan. SR-nya 1 misalkan. Nah, Bapak melakukan banyak kegiatan, taruhlah ada 4 kegiatan. 4 kegiatan itu diantaranya adalah safety patrol. Bapak nyebutin safety patrolnya bulanan. Nah, berarti leading indikatornya adalah monthly. Sehingga
di kontrol chart Bapak akan menyebutkan bulan Januari, Februari sampai Desember itu apakah dilakukan tidak safety patrolnya. Nah, begitu Pak. Kemudian yang kedua, Bapak juga melakukan misalkan 5S patrol. Nah, silakan Bapak masukkan. 5S itu salah satu tools dalam Lean Safety. Bapak silakan masukin. Apakah 2 bulanan, apakah quarterly, atau misalkan semesteran. Silakan Bapak masukkan ke leading indikator. Kemudian apalagi? Misalkan terkait dengan visual management, terkait dengan penyediaan rambu, Bapak mau melakukan misalkan updating atau pemutakhiran terkait dengan rambu-rambu yang ada di tempat kerja, Bapak masukin ke situ. Misalkan Bapak lakuin bulanan atau mingguan, silahkan Bapak masukkan, gitu ya. Kemudian peremajaan, misalkan yang belum standar nih, misalkan Bapak di situ programnya adalah misalkan pengecatan ulang pipa-pipa produksi. Nah, karena itu akan menimbulkan kebingungan atau kondisi tidak aman. Orang tidak tahu apa yang ada di dalam pipa itu. Bapak melakukan program misalkan pengecatan ulang pipa-pipa produksi, boleh Bapak masukkan sebagai leading di situ. Jadi banyak Pak di Lean Safety yang bisa Bapak masukkan sebagai program, sebagai leading indikator. Jadi ingat, leading itu pekerjaan Bapak untuk memperoleh lagging. Jadi laggingnya terkait dengan standar objektif yang mau Bapak capai. Misalkan FRSR-nya berapa, angka kecelakaan kerjanya berapa, itu masukin di situ. Nah, caranya itu Bapak coba di leading ya. Bapak coba di leading masukkan. Jadi hal-hal yang Bapak lakuin supaya laggingnya tercapai, itulah leading ya. Jadi terkait dengan how to itu di leading, terkait target itu Bapak taruh di gitu Pak, gitu kan. Nah, ternyata isinya kalau dilihat di semuanya buku referensi yang kita coba gali itu terkait dengan housekeeping sebenarnya. Jadi housekeepingnya bagus, biasanya lean safety-nya akan bagus. Jadi gitu Pak. Karena intinya adalah eh, mengeliminasi atau menghilangkan proses yang bukan proses inti. Makanya Pak, di pabrik yang sudah menerapkan Lean Manufacturing ya, TPS, Toyota Production System gitu ya, kemudian yang lain-lainnya itu tadi saya sebutkan tuh pabriknya itu compact ya, jadi ringkas, mesin dengan mesin, mesin dengan orang, itu tidak lagi berjauhan. Saya merasakan ya, 90 tahun 2000 itu satu orang itu 40 produk, Pak. Ketika menerapkan TPS, satu orang itu bisa 60 sampai 68 produk. Jadi bayangin Pak, produktivitasnya menjadi lebih tinggi ketimbang sebelum ada TPS atau sebelum ada Lean. Jadi jarak itu akan menjadi lebih dekat. Kemudian transportasi dibikin tidak lama. Bahkan dulu saya pernah diminta untuk membuatkan HIRA atau JSA terkait dengan pembukaan jalan antara plan 1 dengan plan 4. Jadi plannya itu ya, pabriknya itu bentuknya U. Nah, karena bentuknya U, plan 1 itu tidak berurutan, Pak. Plan 1, plan 2, plan 3, plan 4 itu tidak berurutan. Jadi nah, ketika menerapkan TPS itu plannya menjadi berurutan. Jadi plan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, terus aja begitu muter sehingga kita bisa memangkas yang timbul tadi. Nah, saya selaku HSE waktu itu diminta untuk menghitung resiko. Jadi bagaimana resiko
aktual, kemudian bagaimana resiko setelah dilakukan TPS. Minimal waktu kajian itu residual risk-nya sangat bagus, Pak. Jadi ketika dilakukan TPS gitu, maka resiko sisa itu menjadi sangat kecil. Jadi tadinya 6 menjadi 2, tadinya 6 menjadi 1, malah ada yang menjadi 1 karena prosesnya banyak yang hilang. Jadi kalau dulu pengantaran barang, pengantaran material, raw material itu melalui melalui kalau dulu apa ya namanya, troli tapi dipakein mesin, Pak. Jadi semacam itu. Jadi kayak mobil golf ya, mobil golf, golf car gitu, itu belakangnya ditambahin troli. Jadi itu orang mobil itu membawa banyak barang. Nah, ketika diterapkan TPS, proses transportasi itu hilang sehingga resikonya menjadi tidak ada untuk tertabrak, kemudian tabrakan, tumpah di jalan, segala macam itu menjadi hilang. Makanya residual risk-nya itu menjadi sangat rendah. Malah ada yang nol, karena prosesnya juga menjadi hilang. Jadi land safety itu tidak baru ya Pak. Jadi tidak merupakan barang baru, tapi ini merupakan bagian dari proses Bapak Ibu dalam menilai bahaya dan menilai resiko sebenarnya. Jadi kalau bisa Pak begini ya, ketika Bapak Ibu dihadapkan untuk membuat HIRA, coba beneran atau JSA ya, itu coba Bapak beneran menghayati, memahami langkah-langkah kerja yang disodorkan oleh pihak bagian produksi atau kontraktor. Kalau Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu harus tanya ya, ini langkah ini tuh fungsinya apa? Jadi ada proses diskusi sehingga kita bisa memberikan solusi. Kalau ini diganti dengan ini bisa nggak Pak? Kalau ini diganti dengan ini bisa nggak Pak? Kalau ini dihilangkan bisa nggak Pak prosesnya? Jadi safety tadi benar sama kata Pak Khairul, jangan hanya cuma nunjuk-nunjuk, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, kerjakan ini, kerjakan itu, tapi tidak memberikan solusi. Kalau bisa ya, itu si QHSE itu bisa memberikan solusi. Jadi ringkas Pak, pekerjaan makin ringkas, tidak rumit, itu otomatis resikonya juga akan turun, tidak tinggi gitu ya. Jadi tolong QHSE ini dalam hal ini ketika menilai suatu aktivitas pekerjaan, tolong pahami betul pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan oleh si kontraktor atau oleh si bagian produksi, sehingga kita bisa nanti harusnya bisa diangkut sekian, ini tidak bisa diangkut sekian. Dari kondisi lingkungan juga sama, Pak. Ini kartu menilai resiko ya. Jadi begitu. Nah, nanti follow up dari HIRA itu bisa dilakukan dengan tools Lean Safety yang lain terkait dengan misalkan visual management. Misalkan ya di situ terkait dengan HIRA gudang B3 misalkan gudang dangerous good. Nah, di situ di HIRA-nya misalkan resiko apa misalkan resiko kebakaran, resiko peledakan. Root cause-nya apa? Root cause-nya karena penempatan antara barang terlalu berdekatan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan visual management di warehouse gitu ya. Jadi memberikan marking-marking, memberikan label-label, memberikan rambu sehingga orang-orang di warehouse tidak menempatkan benda atau material saling berdekatan. Jadi ada kompabilitas bahan. Jadi barang-barang yang boleh berdekatan itu boleh diletakkan berdekatan. Barang-barang yang tidak boleh berdekatan tidak boleh diletakkan berdekatan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan dari Mas Budiman. Bagaimana safety-nya penempatan gudang mesin genset? Apakah bisa gabung dengan tangki BBM? Boleh, Pak. Kenapa?
tapi berjarak. Nah, gitu Pak. Jadi gabung dengan tangki BBM tapi berjarak. Boleh. Genset kan menggunakan solar. Solarnya dari mana? Dari tangki BBM. Nah, sekarang tinggal dinilai resikonya. Segede apa gensetnya, segede apa tangki BBM-nya, Pak. Gitu ya. Bapak, mesin gensetnya berapa kW, Pak? Nah, bisa nggak? Bisa, Pak. Tapi seberapa gede tangki BBM-nya? Jadi mesin genset itu dioperasikan itu apakah berapa lama? Nah, gitu Pak. Ya. Jadi apakah bisa gabung dengan tangki BBM? Bisa Pak, boleh. Insenerator itu proses pembakaran menggunakan BBM solar. Nah, solarnya itu ada sekitar 2 sampai 3 meter dari ruang pembakaran Pak di belakang. Nah, gitu itu boleh Pak. Sekarang genset boleh di belakangnya genset itu ada tangki BBM-nya, boleh. Yang paling ideal Pak dibatasi atau dipisahkan oleh tembok ya. Boleh satu atap tapi dibatasi oleh tembok Pak. Kenapa? Ini untuk mencegah dalam mitigasi ketika ada kebakaran. Gitu Pak. Jadi boleh satu atap tapi dibatasi dengan tembok. Ya, Pak Budiman. Ya. Jadi misalkan satu atap nih Pak. Jadi gensetnya itu satu atap dengan tangki BBM boleh, tapi Bapak batasi dengan tembok. Sehingga kalau ada apa-apa nanti hubungannya dengan apa Pak? Kalau ada sumber energi, kemudian ada emergensi, sumber energinya harus diputus dari sistem operasional. Itu namanya apa Pak? Harus berhubungan dengan energi. Energinya harus ditutup. Dikasih tanda sedang dalam perbaikan. Kan begitu. Apa tuh kalau dalam safety namanya? Apa Pak namanya? Ada pekerjaan di bawah. Kemudian atasnya Bapak kasih tulisan. Sedang ada pekerjaan di bawah. Listrik Bapak matikan. Supaya orang yang kerja di bawah aman. Gitu Pak. Kemudian air juga Bapak matikan. Kemudian di palep air itu, pipa air Bapak kasih. Tidak boleh dinyalakan sampai tanggal sekian. Hanya boleh dibuka oleh Pak Budiman misalkan. Itu di safety apa namanya Pak? Loto bukan Pak? Hah? Loto. Loto. Nah, gitu Pak. Jadi kenapa mesin genset dengan BBM boleh satu atap, tetapi dipisahkan oleh tembok. Boleh Pak itu. Jadi sebelahan. Satu atapnya boleh gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa itu tidak menimbulkan kasualitis gitu Pak. Di tempat saya dulu mesin gensetnya digabung Pak dengan BBM, dengan tangki BBM, tapi tidak besar. Tangki BBM-nya hanya 200 liter, jadi segede drum gitu. Nah, proses pengisian tangki itu dari luar gedungnya. Jadi pakai meteran biasa. Jadi begitu. Boleh Pak? Ada lagi yang lain? Selain dari Lean Safety, silakan Bapak mau tanya apa juga boleh kita diskusi. Ya, betul. Mohon izin Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Ini terkait Lean Safety itu
melibatkan rekayasa engineer. Hasil dan kalau pengujian itu sebetulnya sendiri. Terima kasih, Pak. Mohon maaf Bapak, kurang jelas tadi. Boleh diulang Pak? Mohon maaf. Mbak Jadi Julpa boleh dibantu? Jadi gini Pak, di dalam kita menerapkan lean safety, terkadang kan kita perlu adanya proses rekayasa engineering, rekayasa teknik ya. Ya Pak. Nah, pertanyaannya di saat kita melakukan rekayasa teknik, bagaimana proses pengujian hasil dari rekayasa itu agar dapat bisa diterima nantinya hasil dari rekayasa tekniknya itu, dan bagaimana prosedur pengujiannya itu, Pak? Ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, ingat Pak, kalau Bapak ingin merubah suatu proses, ya, ingat nih, ketika Bapak melakukan identifikasi masalah, kemudian Bapak usulkan programnya, kan gitu ya Pak ya, usulan penanggulangan Bapak usulkan. Nah, Bapak harus mengajukan suatu proposal, suatu perencanaan pengubahan. Ini ada dalam namanya Management of Change, Pak. MOC. Jadi Management of Change. Di situ Bapak ajukan, Bapak kayak bikin proposal, Pak. Kayak bikin proposal program. Nah, di situ pada prosedur MOC, Bapak akan diminta Bapak menjelaskan kondisi awal. Bapak akan diminta untuk mendeskripsikan kenapa Bapak mengusulkan latar belakangnya. Kemudian Bapak akan diminta untuk menjelaskan program apa yang Bapak mau lakuin. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian ada langkah pengujiannya di situ, Pak. Seperti apa. Kemudian ada juga langkah simulasinya atau percobaannya seperti apa. Kapan, siapa dilakukan, berapa biayanya. Jadi seperti kita membuat suatu kegiatan 17-an Pak. Jadi kita bikin proposal, kemudian kita state di situ, kita cantumkan langkah-langkah apa, pekerjaannya kayak gimana, siapa yang akan memvalidasi, siapa yang akan menyatakan bahwa ini berhasil, kemudian indikator keberhasilannya apa, Bapak harus cantumkan di situ Pak. Di program MOC itu, jadi Management of Change namanya. Jadi ketika Bapak pada proses yang udah existing Bapak mau lakukan perbaikan, karena ini mengubah cara kerja, mengubah mesin, mengubah layout gitu ya, menambah atau mengurangi orang. Nah, Bapak harus melakukan namanya MOC, Management of Change. Di situ Bapak akan membuat suatu proposal kegiatan dari mulai latar belakang, sumber daya yang dibutuhkan, bagaimana Bapak mengerjakan, siapa yang memverifikasi, indikasi keberhasilannya apa, kemudian ada timeline-nya Pak. Di situ Bapak harus bikin jelasan. Ketika semuanya dibuat dan sudah divalidasi di ACC, maka itu dikerjakan Pak. Dikerjakannya melalui proses yang namanya tadi Pak MOC. Nah, MOC itu tidak hanya Bapak berdiri sendiri, tetapi dibantu oleh mungkin bagian produksi, dibantu oleh bagian engineering. Jadi Bapak dalam menerapkan engineering control ya, itu Bapak melibatkan banyak pihak. Ketika dicoba, silakan disesuaikan schedule-nya dengan schedule produksi atau schedule TPM. Jadi total productive maintenance-nya Bapak coba diskusikan dengan bagian maintenance. Saya boleh nyoba ini kapan? Nanti masukin ke schedule yang ada di MOC Bapak. Kemudian indikasi keberhasilannya apa? Ketika Bapak sudah pede, diberikan lampu hijau untuk bisa diaplikasikan, nanti Bapak coba nih dalam sebulan, berhasil apa enggak dicobanya di mesin. Itu harus ada evaluasi dan kontrol, Pak. Baru nanti ketika itu sudah dinyatakan berhasil, maka itu akan dijadikan standar. MOC-nya akan full 100% ketika MOC itu dijadikan standar atau dirubah dengan MOC lain atau dikembalikan ke proses semula. Karena ada MOC juga yang
sifatnya temporary, Pak. MOC-nya temporary. Jadi penggantian mesin, layout-nya dirubah, itu termasuk dalam MOC. Tapi MOC-nya itu berjangka, jadi ada jangka waktunya. Begitu, Pak. Jadi kalau Bapak mau engineering control, itu termasuk dalam salah satu MOC. Nah, Bapak bikin proposal, Bapak bikin timeline, di situ Bapak bekerjasama dengan pihak lain. Begitu, Pak. Kalau memang diperlukan riksa uji, Bapak coba lihat di undang-undang kayak gimana riksa ujinya, apakah boleh sendiri atau harus menggunakan jasa pihak luar misalkan ya. Jadi begitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ingat Pak ya, MOC ya, kalau Bapak mau ngerubah, lihat ada prosedur MOC, manajemen of change. Jadi jangan sampai Bapak ngerubah sendiri, tidak diketahui oleh orang. Sehingga orang nanti malah celaka, Pak. Oh, ternyata ada perubahan ya. Gitu. Termasuk layout, termasuk marka ya. Kalau ada perubahan, silakan Bapak ganti melalui prosedur MOC di tempat kerja Bapak. Untuk MOC-nya sendiri itu, Pak, apakah sudah struktur organisasinya permanen atau dia kalau lagi ada pengajuan aja, Pak, untuk ininya? Kan tadi melibatkan tidak bisa berdiri sendiri ya. Apakah itu nanti berbentuk seperti struktur gimana, Pak, untuk MOC-nya tuh, untuk ininya, pengujinya itu sendiri? Apakah hanya HSE saja atau kalaupun melibatkan departemen lain, apakah itu harus membuat struktural organisasi tersendiri? Oh, enggak, Pak. Jadi di MOC misalkan Bapak begini ya. Contoh yang tadi forklift itu ya. Forklift itu kan diharapkan kecepatan maksimal 20 km per jam. Kemudian Bapak lakukan engineering control dengan memodifikasi jarak pedal gas menuju titik full-nya ya. Kalau tadinya ditekan full itu bisa 80, ketika sekarang diinjak full hanya menjadi 20. Artinya di situ ada adjustment pedal gas. Nah, ketika adjustment pedal gas itu Bapak ajukan, itu ada MOC, Pak. MOC itu sifatnya 17 Agustusan, Pak. Jadi kayak panitia lah gitu. Jadi ada panitia MOC terkait adjustment pedal gas forklift gitu misalkan judulnya ya. Nah, di situ Bapak kemukakan kenapa pedal gas forkliftnya harus di-adjust menjadi maksimum 5 cm. Biasanya kalau 10 misalnya 80, kalau 5 jadi 20 gitu Pak, kira-kira. Nah, di situ Bapak ketika melibatkan yang lain, departemen yang lain, silakan Bapak dimasukkan di dalam proposalnya bahwa ini akan melibatkan departemen maintenance, misalkan departemen engineering, departemen HSE, misalkan begitu. HSE dalam hal ini terkait dengan prosedural MOC-nya sendiri ditambah dengan pijakan dasar hukumnya misalkan ya di Kepmennya ada nggak, boleh nggak ini di adjust gitu, nanti pelaksanaannya ada di maintenance, karena misalkan perawatan forklift itu ada semuanya di maintenance, kemudian yang memakai itu di bagian produksi. Jadi nanti Bapak libatkan semua di dokumen proposal itu. Jadi MOC itu Pak sebenarnya prosedur bagaimana mengakomodir perubahan-perubahan yang diperlukan itu bisa berdaya guna Pak, tidak menimbulkan masalah baru gitu Pak. MOC itu intinya itu. Jadi kalau ada perubahan orang lain tahu. Kalau ada perubahan tidak menimbulkan resiko yang lebih tinggi. Itulah prinsip dasar MOC. Jadi kalau ketika MOC-nya ditolak, berarti itu ada beberapa kriteria yang mungkin di dalam prosedur MOC itu tidak terpenuhi. Misalkan resikonya menjadi lebih tinggi. Jadi ketika Bapak menyusun prosedur MOC, perubahan bisa diterima apabila misalnya di situ titik 2, 1, asesmen terakhir dari perubahan ini tidak menimbulkan residual risk yang lebih tinggi dari residual risk awal. Misalkan begitu ya. Kemudian tidak menimbulkan yang tadi misalkan muda, murah, dan muri misalkan gitu ya. Jadi di prosedur MOC Bapak juga harus nyebutin Pak kriteria MOC-nya diterima atau tidak.
Jadi jangan sampai MOC-nya semuanya bisa masuk, Pak, bisa dilakuin. Tetapi itu malah menimbulkan resiko yang lebih tinggi, yang luar biasa, 3 kali lipatnya gitu, Pak, ya. Jadi tidak setiap perubahan itu bisa dilakuin, Pak. Silakan Bapak ngikutin meng-create prosedur MOC yang visible, Pak, yang safe gitu. Jadi jangan sampai MOC-nya malah tidak standarkan yang sudah standar. Nah, kecuali itu di masalah ketika ada emergensi. Namanya emergensi, Pak, apapun boleh dipakai. Tapi ketika proses normal, ya balikin lagi ke normal, gitu, Pak. Nanti ada contoh lah terkait dengan MOC itu, Pak. Silakan Bapak ikutan grup WA-nya ya, biar kita sama-sama diskusi. Nanti kita biasanya suka share dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh anggota grup biasanya. Biasanya misalnya Pak Ridwan, saya minta tolong kesulitan terkait penyusunan MOC, misalkan modifikasi misalkan modifikasi hoist crane misalkan. Nah, nanti kita coba share dokumen terkait itu, Pak. Silakan, Pak. WA grupnya di mana, Pak ya? Nah, itu ke Mbak Zulpa tuh, nanti tuh. Mbak Zulpa yang sering bagi-bagi itu, bagi-bagi giveaway. Boleh Mbak Zulfa nanti di-share di grup all ASE Mbak Ya. Zulfa. Baik, terima Pak, kasih, satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir mungkin. Mas Joko nih, Mas Joko mana Mas Joko ya? Dulu viral banget ya Mas Joko ya. Nah, lean safety juga kalau di industri transportasi ini juga banyak, Pak. Jadi yang tadi visual ya, kemudian itulah yang tadi saya contohin, Pak. Mobil-mobil kita itu di dashboard banyak yang benda-benda yang seharusnya tidak ada, itu kita ada-adain di situ, Pak, ya. Di dashboard itu dari pabriknya itu nggak ada, Pak, benda-benda lain ya. Kalau kita kan ditambahin gitu ya, boneka lucu ya. Tadi saya udah bilang tuh ada boneka anjing ngangguk-ngangguk, kucing ngangguk-ngangguk gitu ya. Di dashboard kita itu kan banyak tuh, Pak, ya. Kemudian ditaruh di situ mat yang anti licin itu ya, kita gunting taruh di dashboard gitu ya, di atas tuh. Kemudian kita taruh segala macam benda kita ya, cincin nikah, handphone, segala macam di situ ya. Wah, pokoknya di dashboard mobil kita itu harusnya itu 5S-nya jalan tuh. Tapi kita sering nambah-nambahin ya. Gantungan tuh di kaca mobil depan tuh ya, di mirror depan itu digantungin ketupat, digantungin tasbih, apalagi Pak, bendera, kartu itu ya, kartu ID perusahaan, gantungin semua situ. Apalagi Pak di situ tuh sering banyak tuh. Parfum, parfum mobil maksudnya Pak. Taruh lagi, apalagi Pak di situ tuh banyak tuh yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah lean. Jadi kalau memang nggak usah aja Pak. Ya, kan Bapak juga nggak perlu, Ibu juga nggak perlu tasbih tuh ketika nyetir mobil ya. Tasbihnya digantungin tuh di kaca depan ya, di mirror depan itu. Banyak tuh Pak, bendera-bendera 17-an kemarin ya, tempelin benderanya di kaca. Waduh, banyak tuh Pak. Untuk transportasi Pak, mohon izin lagi Pak. Silahkan Pak. Itu terkait transportasi. Suaranya putus-putus Pak. Untuk proses vulkanisir ban itu apakah diperbolehkan atau tidak? Vulkanisir ban di Indonesia masih dibolehkan. Pemakaiannya tidak boleh di ban depan. Khusus untuk transportasi ya, vulkanisir masih diperbolehkan Pak. Tetapi dipasangnya jangan di depan. Di belakang boleh ya.
Jadi tidak boleh ban vulkanisir dipasang di front atau di depan. Bapak silakan gunakan ban vulkanisir tapi di belakang. Clear, Pak? Baik. Bagaimana Bapak? Sudah cukup? Ya, vulkanisir ban vulkanisir itu ban yang sudah diproses ulang gitu, tidak di pabrik tapi ditempeli dengan karet lain kemudian dibikinkan jalurnya lagi. Nah, itu boleh dipergunakan. Di Indonesia masih dipergunakan, boleh dipergunakan sesuai aturan, tetapi tidak boleh dipasang di depan. Itu intinya, Pak. Jadi tidak boleh dipasang di depan. Bapak boleh pakai, tapi pasangnya di belakang. Truk boleh, bis boleh, tapi jangan dipasang di depan. Cukup di belakang saja.